Sehingga pantaslah sang proklamator kita, Insinyur Soekarno Hatta, pernah berkata, "Give me your pen, we will shake the world." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita aturkan iringan puji yang tak pernah henti kepada Allah yang Maha Suci, serta senandung rindu yang tak pernah kunjung layu pada Allah yang Maha Tahu. Salawat bermutiarakan salam semoga tercurah limpahkan kepada Sang Mahkota Alam, diperlara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati tatkala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in asbat tabi'innya, serta kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat dai rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya Ilham Bida Pratama untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insyaallah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata, dengan tema peran pemuda sebagai generasi pembangun bangsa. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai pemuda, pasti kita identik dengan masa muda, betul? Masa yang hebat dan luar biasa, dikarenakan di masa muda lah masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapatnya salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Bidaismil bin Katsir. Dalam kitab tafsirnya beliau berkata, "Syabban wa huwa quwwatun ba'da dha'af," bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada di masa kelemahan. Sehingga pantaslah sang proklamator kita, Insinyur Soekarno Hatta, pernah berkata, "Give me your pen, we will shake the world." Berikanlah aku 10 orang pemuda, niscaya akan kita goncangkan dunia ini dengannya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya beliau berkata, "Ya ma'asyiras sabab, wahai para pemuda, khudhu min anfusikum wa antum syababun." Gunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Fa inni wallahi ma ra'aitu 'amalan illa bisyababi. Karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak pernah melihat masa yang paling tepat untuk berbuat kebaikan kecuali di masa muda. Namun di zaman milenial ini, tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, yang segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan mereka terjerumus ke dalam jurang narkoba dan terbujuk oleh rayuan wanita penggoda. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita di dalam hadis pentingnya menggunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya syababaka qabla haramika, dan masa mudamu sebelum datang masa tua. Lantas bagaimana kita sebagai generasi muda yang kelak menjadi harapan bangsa dan agama, juga kelak menjadi harapannya mamah mertua dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini? Jawabannya Al-Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Aksara Hayatun fil Islam memberikan solusinya kepada kita, yaitu dengan tarbiyatul fardiyah,
bahwa kita sebagai generasi muda harus senantiasa semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sebagaimana sabda Rasul, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lalu, apakah kita sebagai seorang pemuda Islam hanya wajib mempelajari ilmu agama saja? Oh, tentu tidak. Tentu di samping mempelajari dan mendalami ilmu agama, kita juga harus mendalami ilmu pengetahuan umum. Karena seorang ilmuwan terkemuka Albert Einstein pernah berkata, "Religion without science is blind. Science without religion is blind." Bahwa ilmu agama tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu agama adalah sangat berbahaya. Maka oleh karena itu sahabat dai sekalian, marilah sama-sama kita sebagai generasi muda yang kelak menjadi harapan bangsa dan agama untuk senantiasa semangat untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan umum, disertai mempelajari dan memahami ilmu agama. Agar kelak kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa, sehingga kedepannya kita dapat memajukan bangsa Indonesia ini. Karena maju dan mundurnya suatu bangsa itu ditentukan oleh generasi mudanya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan salah seorang penjaga Mesir, yakni Syekh Mustafa Al-Khulayani, dalam syairnya beliau berkata, "Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamiha hayyataha." Bahwa di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini dipegang, dan pada setiap langkah-langkah kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Dewan juri yang saya ta'zimi, sahabat dai rahimakumullah. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kealfaan. Dan semoga tausiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, maka durian para kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhira unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.